Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mulaikan acara ibadah kita, ibadah raya pada minggu pertama bulan Mei. Sebelum kita memulaikan serangkaian acara, kita akan awali dengan doa yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Ibu Esther Suryaningsih Ginting, dipersilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami, Tuhan yang sudah memimpin dalam istirahat kami pada sepanjang malam hari. Dan pagi hari ini Kau boleh bangunkan kami kembali dengan tubuh yang segar, dengan tubuh yang sehat. Ini semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini Bapa, sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami membawa setiap tubuh roh jiwa kami untuk kami bersama-sama menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kami datang di hadapan Allah, Engkau akan sucikan kami Bapa, Engkau akan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan, sehingga ibadah kami pagi hari ini boleh menyukakan hati Tuhan dan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Engkau juga yang akan mengurapi setiap kami, Engkau akan kuduskan kami sehingga pelayanan kami boleh menjadikan berkat yang indah bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Tuhan yang akan menyingkirkan, menghalaukan dari segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu dalam acara ibadah kami. Tuhan, Kau akan tutup bungkus ruangan ini, ibadah kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Allah sendiri yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami yang pada pagi hari ini Tuhan, mungkin dalam menghadapi berbagai masalah, persoalan hidup, bahkan sakit penyakit yang ada, lewat ibadah pagi hari ini Bapa, boleh menjadikan berkat yang indah bagi setiap kami ya Bapa. Kami boleh mendapatkan kesembuhan, kami boleh mengalami pemulihan kembali. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kejadian saat-saat ini seringkali membuat kita resah, seringkali membuat kita khawatir. Tapi satu perkara yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adalah kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah dengan ucapan syukur pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan, kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Kita katakan dengan pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan.
bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Tuhan. Kita akan terima janji Allah itu. Kita akan terima apa yang kita minta kepada Allah yang sudah dijanjikan sejak saat itu. Bahkan sejak kita di dalam kandungan ibu kita sudah ada janji-janji itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama angkat pujian dengan sukacita. Kita akan katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita akan senantiasa meskipun saat ini tidak boleh bergandeng tangan, tapi kita tetap bersehati di dalam Tuhan. Amen. Kalau roh tercurah dari surga, maka bangsa-bangsa akan bersorak. Kita pun sebagai umat ketebusan, kita akan bersorak-sorai mempermuliakan namanya. Amen. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. sudah memuji-muji nama Tuhan, sebentar kita akan disegarkan dengan kebenaran firman-Nya yang nanti akan disampaikan oleh hambanya.
kita akan angkat satu pujian sekali lagi. Kita sembah Dia. Karena kita akui, kita katakan kepada Tuhan, kalau kita hidup karena ada salib Kristus, kalau kita hidup karena salib itu yang membuat kita hidup dan menang. Bahkan kita akan akui di hadapan Tuhan, kalau di kehidupan kita yang terpenting hanyalah Tuhan sendiri, hanya Yesus sendiri yang menjadi pengharapan dalam setiap hidup kita. Karena salib-Mu, kita angkat pujian ini, saudara. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah menyertai di dalam kami memuji-muji Engkau. Saat ini Tuhan,
Kami siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Mari Allahku, Engkau hadir mengurapi setiap kami seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah kami semua Tuhan boleh Engkau layakkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Taburi tanah hati kami Tuhan dengan benih-benih firman-Mu. Bahkan Tuhan, buat hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu itu boleh tumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa-Mu dari surga. Biarlah firman-Mu boleh benar-benar datang dari Engkau dan berfirman secara pribadi kepada setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu boleh Tuhan disampaikan dengan leluasa dan masuk serta tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah tubuh dan jiwa kami. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan kepada Ibu Gembala. Dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat-sehat? Puji Tuhan ya, kita boleh berjumpa lagi. Dan tak lupa saya ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia, dan saat ini kita akan belajar kembali firman Tuhan bersama-sama ya. Kita mau belajar firman Tuhan dengan tema firman Tuhan. Tuhan sumber kekuatan dan semangat kita. Amin. Tuhan sumber kekuatan kita dan semangat kita. Ya, mari sebelumnya kita akan baca Alkitab kita terlebih dahulu. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat 13 sampai 21. Mari kita akan baca Hakim-Hakim pasal 8 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Sebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudarakulah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya.
Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Seba dan Salmuna, kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, besar dan kuatnya musuh yang kita hadapi, janganlah mengecilkan ataupun melemahkan semangat kita semua, ya. Seberapa besar dan kecilnya apapun yang kita hadapi, baik itu musuh, baik itu masalah yang melemahkan kita, jangan sampai itu melemahkan kita dalam perjuangan ini. Amin. Ya. Jangan kita pernah berpikir masalah yang ada dalam hidup kita itu terlalu berat. Ataukah mungkin musuh yang ada di dalam kehidupan kita itu rasanya berat. Masalah yang menyerang di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita rasa terlalu kuat dan situasinya itu sangat buruk yang kita rasakan. Sehingga kita berkata, kita berpikir, aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa, aku tidak berdaya, aku tidak bisa menghadapi apapun itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus berpegang teguh bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan dalam segala perkara. Amin. Ya. Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Karena itu kita harus tetap bersemangat dalam hal apapun itu. Karena orang yang kehilangan semangat itu akan membuat dirinya juga akan kehilangan apa? Kehilangan keberanian. Orang kalau sudah kehilangan keberanian, ya, istilahnya Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kita mungkin merasakan ada suatu ketakutan, ya. Maka yang ada saudaraku, anak-anak kita itu enggak akan berani. Baru disuruh sebentar, ayo nak, coba kamu ke belakang sebentar ya, coba dilihat sebentar di belakang itu ada apa ya. Malah anaknya, aku enggak berani kok, aku takut. Kalau sendiri aku enggak berani. Maka saudaraku, orang yang ketakutan maka tidak ada keberanian di dalamnya. Orang yang merasa ketakutan, dia akan kehilangan keberanian. Dan pada akhirnya kita pun tidak akan pernah melihat kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Gideon dia mengikuti perasaan dan melihat besarnya kekuatan musuh yang dihadapinya. Seperti apa yang kita tadi barusan baca dalam Hakim-Hakim. Kalau dia merasa mengikuti perasaannya, karena dia melihat besarnya kekuatan musuh, Bapak Ibu, maka selama-lamanya Gideon pun tidak akan pernah melihat akan kemenangan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi inilah yang dia lakukan. Gideon dia bangkit, dia tetap membangkitkan semangat yang ada di dalam hidupnya, di dalam dirinya untuk berperang mengalahkan musuh yang ada. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kenapa kita itu harus tetap bersemangat di dalam hidup ini? Mengapa? Kenapa kita itu harus bersemangat di dalam hidup ini? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama saudaraku, kita harus tetap bersemangat karena persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan pernah
melebihi kekuatan kita. Amin. Ini yang pertama. Tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah kita adalah Allah yang tidak buta. Allah kita adalah Allah yang tidak tuli. Ya. Allah kita adalah Allah yang satu-satunya maha tahu segala-galanya. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ya. Jadi Allah kita tuh Allah yang maha tahu. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, dia menjamin bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi tidak akan pernah apa? Melebihi apa? Kemampuan kita semua. Ya. Bahkan di dalam Alkitab berkata, satu utas rambut kita pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi di sini kita lihat apapun persoalan yang kita hadapi, kita mau percaya saja bahwa Tuhan kita sanggup menghadapinya. Mengapa saudaraku? Ya, bersama Tuhan kita sanggup menghadapi. Kenapa? Karena jelas tidak ada satupun persoalan yang Tuhan izinkan terjadi melebihi batas kemampuan kita semua. Nah, ini saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Kalau saat ini di mana kita perhatikan dengan situasi, keadaan yang ada, Tuhan izinkan yang lagi maraknya apa saudara? Pandemi COVID-19. Ya. Tuhan izinkan ini terjadi, menimpa seluruh dunia. Ya. Janganlah kita sampai kehilangan pengharapan kita. Karena ketika kita berserah, kita berseru kepada Tuhan dan tetap kita berhikmat, maka Tuhan itulah yang akan memampukan kita melewati wabah yang saat ini sedang mengguncang dunia ini. Jadi saudaraku yang terkasih, yang pertama kita melihat di sini bahwa kita itu harus tetap bersemangat karena persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan melebihi kekuatan kita semua. Amin. Yang kedua, kita harus tetap bersemangat karena Tuhan yang menyertai kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapapun saudaraku bisa mengecewakan kita. Ya Pak ya. Siapapun bisa mengecewakan kita. Baik itu saudara kita. Kita merasa bahwa saudara itu dekat kepada kita. Baik itu teman sahabat kita yang dikatakan dia adalah sahabat karib kita, teman sejati kita saudaraku. Ya. Mereka pun bisa mengecewakan kita saudara. Siapapun di dunia ini bisa mengecewakan kita. Tetapi saudaraku, Yesus kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita semua. Amin. Ya. Tidak pernah mengecewakan kita, itulah sebabnya dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 sampai 28. Di sana Daud dengan tegar dan berani berkata, demikian bunyi firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat.
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Ya, dikatakan dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta apa? Roti. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara, tahun boleh berganti dengan tahun. Bulan boleh berganti dengan bulan. Minggu boleh berganti dengan minggu. Apalagi? Hari boleh berganti dengan hari. Tetapi saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan Dia tetap tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Justru saudaraku, saat-saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita lebih mempercayai Dia. Untuk menunjukkan bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, menunjukkan belas kasihan kita dengan kita bisa mengasihi sesama kita. Meskipun ketika kita melihat bangsa kita saat ini tengah dilanda oleh musibah yang ada. Ya. Dalam ayat yang ke-29, 26 dikatakan, marilah kita tetap menaruh kasih dan berbuat baik. Dengan situasi yang ada saat ini, mari saudaraku, justru kita bisa menonjolkan hati kita ini loh ya, untuk kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Mungkin mereka sedang membutuhkan bantuan kita. Kita tolong mereka. Berbuatlah baik kepada setiap orang yang ada di luar sana. Mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan bantuan kita semua. Karena dalam firman Tuhan berkata, ayat yang ke-27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Nah, saudara, kira-kira kita mau pilih yang mana? Pilih yang pertama atau yang terakhir? Ya, pilih yang mana coba? Tentu kita semua akan memilih yang pertama kan? Walaupun ada kalanya saudaraku kita itu memberi dari tidak kepunyaan kita nggak memiliki yang berlebihan. Tetapi ketika kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, maka disitulah kita sudah menunjukkan rasa belas kasihan kita kepada orang lain. Nah di sini saudaraku terkasih ya. Yang kedua, kita harus tetap semangat. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita semua. Yang ketiga, kita harus tetap bersemangat karena Roh Kudus yang ada dalam kita senantiasa menjadi pengajar dan penolong kita. Artinya apa saudaraku? Kalau kita tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi, kalau kita tidak tahu harus bagaimana, kalau kita tidak sanggup menghadapi masalah yang kita hadapi, kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Mari datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, ya. Saat kita berseru kepada Tuhan, disitulah Roh Kudus yang akan mengajar kita untuk melangkah dan menolong kita untuk mencapai rencana Allah yang sempurna itu di dalam kehidupan kita.
Itulah sebabnya hidup sebagai anak-anak Tuhan itu bukanlah hidup yang tidak ada masalah. Ya. Seringkali saya katakan bahwa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita jadi orang Kristen, bukan berarti kita itu hidup tidak ada masalah. Namanya masih manusia, hidup pasti ada masalah. Tetapi saudaraku, jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen saudaraku, ya janganlah kita hidup dengan kehidupan yang selalu seperti gak ada jalan keluar lah. Sehingga akan memberikan kita menjadi orang-orang yang gampang stres saudara. Tetapi saudara, dalam segala perkara, hidup yang kita jalani, saudaraku, walaupun kita menghadapi masalah persoalan yang berat, apalagi dengan kondisi saat-saat ini saudaraku, masa sekarang ini saudara, mari tetaplah kita bersemangat ya, karena Roh Kudus yang akan selalu menolong di dalam kehidupan kita. Walaupun kita perhatikan di luar sana saudaraku, bahkan mungkin ada juga di antara kita, ini pun sebagai anak-anak Tuhan kita menjadi kena imbasnya juga. Yang kita perhatikan ya, baik dari berita-berita yang ada ya, di mana banyak usaha-usaha mereka yang berhenti. Banyak juga anak-anak Tuhan, bahkan mereka-mereka yang di PHK ya. Terjadi PHK di mana-mana. Dan akhirnya apa? Seperti yang kita dengar saat-saat ini saudaraku, banyaklah terjadi kerusuhan-kerusuhan, banyak pembegalan, banyak tindak-tindak kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Karena mereka juga nggak ngerti mau kemana, mereka kehilangan tujuan arah mereka saudaraku. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, mari saudaraku ya, jangan sampai kita putus pengharapan, jangan sampai kita hilang pengharapan kita. Berseru kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan memberikan hikmat di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melangkah. Saat-saat ini saudaraku, saya senang di mana ketika saya melihat story dari anak-anak Tuhan ya, dengan adanya teknologi saat ini saudara, saya senang. Ternyata anak-anak Tuhan di gereja kita ini, mereka dikaruniai hikmat dari Tuhan luar biasa. Mereka pada ya berjualan online gitu ya, melalui online banyak sekali saudaraku. Ya, saya senang, oh ternyata itulah hikmat yang Tuhan berikan. Dengan adanya situasi seperti ini, mereka tidak langsung terpuruk kehidupan mereka, tapi mereka mempunyai semangat, mereka bangkit ya, sehingga mereka pun mengalami berkat Tuhan itu. Jadi saudaraku, jangan putus harap, jangan menjadi orang yang stres. Minta hikmat Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan peluang-peluang itu di dalam kehidupan kita. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya tidak akan mengecewakan setiap kehidupan kita. Tetap semangat. Amin. Roh Kudus menjadi pengajar dan penolong di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita harus tetap bersemangat karena kita harus tetap berjuang dan berkarya. Ya. Kondisi yang kita hadapi mungkin ada kalanya membuat kita itu lemah, membuat kita jenuh, dan membuat kita tidak ada semangat. Beberapa waktu saya mendengarkan orang-orang mulai keluar rumah, ya kalau saat ini kan disarankan untuk di dalam rumah. Tapi karena apa saudaraku, mereka sudah mulai jenuh saudara. Mereka sudah bosan di dalam rumah mereka saudara.
Sehingga mereka rasa-rasa gak ada semangat di dalam kehidupan mereka. Ini yang terjadi saudaraku yang terkasih. Ya. Dengan berita-berita yang kita dengar ini semakin membuat orang-orang itu menjadi takut. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari ya, jangan sampai kita terbawa dengan ketakutan itu. Dan bahkan sampai bersungut-sungut. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Masalah yang kita hadapi bukan berarti membuat kita berhenti untuk berkarya. Tetapi tetap semangat di dalam berkarya. Justru dengan adanya waktu yang ada saat ini, kita berdiam di rumah. Ada hal yang terpenting yang bisa kita petik bersama-sama. Apa saudaraku? Waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tentara-tentara Allah untuk bangkit, berjuang, berkarya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat apa? Lewat pujian, lewat penyembahan kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Mari saudaraku terkasih di dalam Tuhan, saya sebagai gembala mengajak kepada kita semua, ya, untuk kita giat membangun atmosfer penyembahan kita, pujian kita di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Amin. Ya, bangun itu semua. Kita doakan bangsa ini, kita doakan orang-orang yang saat ini sedang menderita dengan adanya wabah, ya, wabah corona ini saudaraku. Kita doakan pemerintahan kita agar mereka pun bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi situasi wabah yang saat ini sedang terjadi. Puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Mari sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengajak kepada setiap kita semua, ya, bahwa Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat. Tuhan yang memberikan semangat itu bagi setiap kita. Apapun yang kita alami, tetap semangat. Karena Tuhan sumber kekuatan di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini tidak terasa kita sudah ada di bulan Mei tahun 2020 minggu pertama ini, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau beberapa waktu ini Tuhan sudah memimpin menyertai kita. Namun kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok yang akan kita lalui dan kita hadapi. Tetapi saat pagi hari ini, sebentar kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Mari kita mau persiapkan setiap hati kita masing-masing. Ya. Saat ini apapun yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, mungkin saat ini kita ketika datang di hadapan Allah, di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam sakit penyakit kita, dalam masalah kita bahkan menghadapi jalan buntu sekalipun, saudaraku terkasih dalam Tuhan, tetap kita percaya kepada Dia, berserulah kepada Dia, karena Yesuslah sumber kekuatan kita. Dan Dia jawaban atas setiap masalah persoalan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kita menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Allah. Dan saat ini juga sebentar kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Kami akan sehidangan dengan Engkau ya Bapa. Kami akan makan minum tubuh dan darah Kristus yang berupa roti dan anggur ini Tuhan.
Engkau akan urapi setiap kami Bapa. Engkau akan basuh setiap kami Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Sehingga perjamuan kudus ini Bapa menjadikan kekuatan iman di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang akan memampukan kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat menghadapi setiap hari-hari kami. Hari esok yang belum pasti itu Tuhan. Engkau akan mampukan setiap kami. Tubuh dan darah-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan pujian. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu. Katakan kembali, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, oh kasih yang menyelamatkan. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin. Haleluya. Sepanjang jiwaku merindu, sebab mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Kita akan angkat tinggi-tinggi. Dan kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya. Ya Yesus, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Kita akan angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur itu adalah persekutuan dengan darah Kristus? Terima dan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Dia Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar di dalam kehidupan kita. Saat ini, apapun yang sedang menjadi kerinduan kita, apa yang sedang menjadi isi hati kita, kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Dia. Nyatakan setiap isi hati kita di hadapan Dia, karena Dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat adanya. Nyanyikan pujian ini, tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah ku takut. Haleluya Yesus. Allah Amin. menjagaku. Ya Tuhan. Tak usah Oh Yesus, Dia akan memelihara hidup kita. Percaya, imani, yakini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hiburku. Amin. Haleluya. Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. Haleluya. Oh haleluya. Ya Yesus. Amin. Amin. Dia besar. Dia besar. El Shaddai. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Maha kuasa. Oh katakan El Shaddai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saat ini yang sedang berbeban berat, saat ini yang menantikan uluran tangan Tuhan, saat ini yang sedang menantikan mujizat Tuhan, mari angkat tangan di hadapan Allah, angkat tangan di hadapan Allah, yakini, imani, Yesus akan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Katakan berkat yang melimpah. Berkat yang melimpah.
Kurniawan akan berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, Yesus. pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Terima Tuhan kasih Tuhan. bahwasanya untuk selama-lamanya Haleluya. kasih setia Tuhan. Haleluya. Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Engkau Allah yang maha besar, Engkau El Amin. Shaddai. Haleluya. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami sangat bersuka cita. Kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami Amin. dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Amin. Supaya kami tidak mudah Haleluya. menyerah. Kami jadi orang-orang yang bersemangat, yang berani Amin. mengambil sikap yang benar Amin. bersama Amin. dengan Tuhan. Kami pasti Haleluya, menang. Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah kami renungkan pagi hari ini, dan kami rasakan kebaikan Tuhan lewat Amin. perjamuan kudus yang kami kerjakan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan mau menyerahkan Haleluya, nyawa-Mu Yesus. bagi kami. Haleluya. Tuhan mau memberikan segala galanya buat kami Haleluya. supaya kami tidak binasa, Haleluya, melainkan Yesus. beroleh hidup yang kekal. Terima Pagi hari ini Tuhan kasih, kami Tuhan. menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami umat Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan, gembala sidang yang ada bersama dengan seluruh keluarga besar GPDI Getsemani Boyolali. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini, pengurapan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dimenangkan hanya bagi Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan Terima kasih. yang saat ini boleh bersama-sama beribadah. Kami percaya jamahan Tuhan bekerja, Amin. urapan Tuhan bekerja, Amin. hadirat Tuhan Amin. sedang bekerja dalam Amin. kehidupan kami. Haleluya. Sehingga kami boleh Haleluya, diberkati, Yesus. kami boleh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa Glory, dalam ibadah kami pagi hari ini. Mari Tuhan, kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, Amin. yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang Amin. berbeban berat Tuhan memberikan Amin. pengharapan, memberikan Amin. kelegaan. Bagi kami yang sedang Amin, mengalami Yesus. tantangan demi tantangan masalah, apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melalui segala sesuatu, kami Haleluya. dapat menanggung Ya, segala Yesus. sesuatu bersama dengan Tuhan. Terima Biarlah kasih, Engkau yang akan Tuhan. mengerjakan sesuatu yang besar Tuhan, Amin. perkara-perkara yang tidak mungkin bagi kami, Ya, Yesus. Tuhan sanggup mengerjakannya. Amin. Mari Tuhan lawat kota kami, lawat bangsa kami, berkati Indonesia, berkati kota Boyolali. Haleluya. Biarlah Haleluya. wabah yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan akan segera lalukan. Amin. Tuhan segera memulihkan Amin. kondisi kota kami, Amin. kondisi bangsa kami. Amin. Berikan hikmat, Haleluya. berikan kemampuan Haleluya. untuk memimpin bagi para Haleluya. pemimpin kami, mereka Ya, yang Yesus. menjadi Glory. pemimpin atas kota kami, menjadi pemimpin atas Glory. bangsa kami. Haleluya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon hikmat yang daripada Tuhan, Amin. sehingga apapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah yang terbaik bagi kami semua, dan kami Amin. bersyukur Tuhan boleh menetapkan orang-orang yang tepat untuk memimpin kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sangat bersyukur pagi hari ini, dan kami percaya Haleluya. Tuhan akan terus membawa kami ke level yang lebih tinggi, membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus memberkati keluarga kami, Tuhan terus memberkati gereja kami, Tuhan terus memberkati kota dan bangsa kami, dan biarlah melalui kehidupan kami, melalui umat Tuhan di tempat ini, biarlah jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya kami sudah menerima berkat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati kami dengan berkat-berkat rohani, Tuhan juga yang sudah memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, saat ini kami akan membawa setiap persembahan kami di hadapan Allah. Tuhan, kami menyerahkan setiap tangan-tangan yang akan terulur, Engkau akan kuduskan, sucikan, basuh setiap tangan-tangan kami Tuhan. Apapun yang akan kami persembahkan di hadapan Tuhan, baik persembahan syukur kami, baik perpuluhan milik Allah yang akan dikembalikan di hadapan-Mu Tuhan.
Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kesuksesan, keberhasilan, masa depan yang indah gemilang menjadi bagian kami semua. Tuhan akan balaskan dengan berlipat kali ganda di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar juga kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan kami Bapa. Berkati setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka. Pendidikan mereka diberkati. Masa depan mereka diberkati Tuhan. Pasangan hidup mereka diberkati Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi harapan dan segala cita-cita Tuhan, kiranya Kau akan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Dan diberkatilah apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita terima berkat. Dan bila kiranya kasih anugerah Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya, katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.